Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik anak-anakku sekalian kelas 10, ini kami jelaskan secara singkat sejarah kota Mekah sebelum Islam. Di materi ini akan kami berikan supaya nanti ke depannya kita bisa menelaah atau memberi kesimpulan atau menganalisis bagaimana datangnya Islam dan bagaimana nanti Islam didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat dan para tabi'in dan seterusnya. Kita langsung saja sejarah kota Mekah sebelum Islam. Jadi pada awalnya kota Mekah adalah salah satu kota tertua di dunia. Jadi kita bisa artikan bahwa memang sebelum Islam datang atau diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad, itu kota Mekah sudah berupa kota yang sudah banyak suku, banyak kaum, dan menjadi pusat perdagangan. Yang kedua, terletak di Jazirah Arab dan memiliki sejarah panjang sebelum munculnya Islam. Mekah dikenal sebagai pusat perdagangan dan spiritualis bagi suku-suku Arab. Jadi dari dulu Mekah itu sudah menjadi pusat perdagangan dan pusat spiritualis bagi suku-suku di Arab. Asal-usul kota Mekah, menurut sejarah, Mekah berkembang sebagai pusat pemukiman karena sumber air Zam-Zam. Kita tahu ketika kita membaca sejarahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar, bagaimana ketika Siti Hajar dan Nabi Ismail, ketika itu Nabi Ismail waktu kecil menangis karena kehausan. Selanjutnya, kota ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai suku sejak zaman kuno, karena di situ sudah ada sumber air, yaitu sumber Zam-Zam, maka datanglah berbagai kelompok atau kafilah-kafilah yang hanya sekedar untuk beristirahat pada waktu itu, dan akhirnya lama-kelamaan menjadi sebuah kota. Dikenal sebagai tempat ibadah dan spiritualis jauh sebelum Islam. Jadi di kota Mekah itu sudah menjadi tempat ibadah. Ibadahnya siapa? Ibadahnya suku-suku Arab. Jauh sebelum Islam itu ada. Ini yang tadi jauh sebelum Islam itu ada. Ka'bah sudah dijadikan atau Ka'bah sudah menjadi tempat suci sebelum Islam. Masyarakat Arab menyembah berhala dan meyakini kekuatan roh-roh dalam patung-patung yang disimpan dalam Ka'bah. Berhala-berhala utama adalah Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Jadi kalau kita tarik ya, pada masa itu di sekitar abad 5 Masehi hampir sama dengan kalau kita membaca sejarah kita. Pada waktu itu kepercayaan nenek moyang kita juga meyakini kekuatan roh-roh. Cuman bedanya kalau di Arab itu di dalam patung atau di patung-patung, kalau kita itu di gunung, di pohon-pohon tua, di batu-batu besar, di lautan gitu ya, yang kita kenal sebagai animisme dan dinamisme. Jadi masyarakat Arab itu
menyembah berhala, dan berhalanya itu diletakkan di dalam Ka'bah dan sekitar Ka'bah. Kehidupan sosial di Mekah. Masyarakat Mekah terdiri dari berbagai suku, terutama sebagai pemimpin yaitu suku Quraisy. Sistem sosial berbasis kesukuan dengan para kepala suku yang menjadi pemimpin. Jadi belum ada raja, belum ada presiden, belum ada perdana menteri, hanya kepala-kepala suku yang menjadi pimpinan. Budaya perdagangan dan perniagaan sangat berkembang. Nah, ini nanti yang akan kita titik beratkan, terutama tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Budaya perdagangan dan perniagaan di sana sudah sangat berkembang. Jadi orang Arab itu kalau sudah berdagang ya antar negara wis. Karena apa? Karena di Arab itu khususnya kota Mekah itu pas berada di dalam jalur sutra. Selanjutnya adanya perbedaan status sosial yang tajam antara bangsawan dan rakyat jelata. Jadi status sosialnya itu sangat jelas, sangat tajam. Ada raja, ada budak, ada tuan, ada budak. Kalau di sini kan di sejarah Indonesia ada Brahmana, ada Sudra, ada Kesatria, ada Sudra, terus selanjutnya gitu ya. Itu sama saja. Kalau di sana ada tuan, ada budak. Perekonomian kota Mekah. Mekah menjadi pusat perdagangan karena letaknya di jalur perdagangan utama Arab. Kafilah dagang membawa barang dari Yaman, Syam, dan Persia. Kaum Quraisy mengendalikan perdagangan dan mendapatkan keuntungan besar dari para peziarah. Jadi di Arab itu di Mekah, khususnya di kota Mekah, menjadi tempat peziarah. Ziarahnya kemana? Ke Ka'bah. Jadi yang seperti dijelaskan tadi, Ka'bah itu sudah menjadi pusat spiritualitas orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Politik dan pemerintahan. Pemerintahan di Mekah dipimpin oleh para kepala suku, terutama yang menjadi pemimpin di sini adalah suku Quraisy. Tidak ada sistem pemerintahan terpusat, tetapi keputusan dibuat melalui musyawarah suku. Ini nanti ada ada kaitannya dengan sejarah Nabi Muhammad, dengan bagaimana dakwah Nabi Muhammad, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebijaksanaannya Nabi Muhammad. Kita tahu ketika sedang perbaikan Ka'bah dan para suku merebut untuk mengangkat Hajar Aswad, tapi Nabi Muhammad memberi suatu alasan atau suatu istilahnya itu suatu penyelesaian dengan sangat-sangat bijaksana. Diletakkan surbannya, terus batu itu diangkat ke surban dan sisi-sisi kurban itu diangkat oleh para oleh para perwakilan dari masing-masing. Selanjutnya kaum Quraisy mengatur perdagangan, keamanan, dan ritual keagamaan di sekitar Ka'bah.
Kita tahu yang menjadi penjaga Ka'bah adalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini festival dan tradisi keagamaan. Setiap tahun diadakan festival keagamaan yang menarik banyak peziarah dari berbagai wilayah. Ritual-ritual seperti tawaf di sekitar Ka'bah sudah ada sebelum Islam. Jadi tawaf itu sudah ada dari dulu. Sistem perhitungan bulan dan hari suci berdasarkan kalender Arab. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah di kota Mekah sebelum Islam adalah kota dagang dan pusat spiritualitas dengan keberagaman kepercayaan. Nanti ketika Islam datang dan diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Islam sampai ke Nusantara, itu kenapa kok disebarkan oleh para niagawan, para pedagang? Karena apa? Karena mayoritas orang-orang Mekah pada waktu itu dari basicnya sudah memang pedagang. Nanti ada kaitannya. Kenapa ulama-ulama dulu atau wali-wali dulu yang menyebarkan Islam ke Nusantara itu lewat pedagang? Ini ada kaitannya dengan sejarah kota Mekah yang sudah menjadi pusat dagang atau kota dagang. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, Ka'bah dan air Zam-Zam menjadi daya tarik utama yang menyebabkan terbentuknya sebuah kota, yaitu kota Mekah. Selanjutnya yang ketiga, kehidupan sosial dan ekonomi sangat berkembang meskipun ada kesenjangan sosial. Nah, ini kita nanti bisa analisis bahwa siapakah kaum jahiliyah itu. Kenapa kok di kota Mekah kehidupan sosial dan ekonomi sangat berkembang, akan tetapi dalam sejarah disebut dalam Al-Quran atau dalam sejarah-sejarah Islam bahwa Islam diturunkan pada masa jahiliyah. Apa? Kita nanti analisis belakang ya, pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oke, kita selesai sampai di sini. Semoga nanti kita bisa memberi gambaran atau memberi analisa atau memberi pandangan apa keterkaitan sejarah ini yang akhirnya nanti Islam berkembang dengan besar, akhirnya sampai juga ke Nusantara dan seterusnya. Oke, terima kasih anak-anakku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.